Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya, Inyoman Budiana, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Unit Kerja SD Negeri 11 Bunmas, akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan masih lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga tanpa disadari saya lebih mendominasi pembelajaran di kelas. Saya jarang melakukan refleksi diri setelah melaksanakan pembelajaran, sehingga saya tidak tahu kekurangan saya terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Kedua, pembelajaran cenderung berfokus kepada aspek kognitif siswa. Dalam proses pembelajaran, saya lebih cenderung mengutamakan aspek kognitif siswa dan kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Pembelajaran di kelas terkadang lebih menekankan pada target pencapaian materi yang sudah saya tetapkan tanpa memperhatikan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Ketiga, KKM sebagai ukuran ketuntasan dan prestasi anak. Dalam pembelajaran, nilai cenderung dijadikan patokan dalam menentukan keberhasilan dan ketuntasan anak dalam belajar. Pembelajaran yang dilaksanakan cenderung menganggap bahwa anak dikatakan berhasil atau tuntas dalam belajar apabila mampu mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yang sudah ditetapkan, dan anak dianggap berprestasi apabila anak tersebut mampu melampaui nilai KKM tersebut. Yang keempat, kurang memahami karakteristik anak. Dalam pembelajaran, guru menganggap siswa adalah sama, sehingga pembelajaran cenderung bersifat klasikal dan mengejar target pencapaian materi saja, tanpa memperhatikan bakat, minat, potensi, dan gaya belajar anak. Proses pembelajaran lebih banyak dilaksanakan hanya di dalam kelas dan kurang memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Kelima, anak cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Dalam kegiatan pembelajaran, anak hanya mengikuti apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh guru. Guru kurang memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan diri, sehingga anak kurang dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya. Keenam, cenderung memberikan hukuman jika anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya kadang cenderung memberikan hukuman kepada siswa yang melaksanakan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas. Saya kadang memberikan hukuman dengan memberikan tugas yang lebih banyak kepada siswa. Sedangkan, jika dipikirkan lagi, tugas yang sedikit saja
belum mampu dikerjakan anak, apalagi ditambah tugas yang lebih banyak, justru akan memberikan tekanan kepada anak. Yang ketujuh, guru sering kesal dan marah ketika anak tidak bisa diajak bekerjasama dalam belajar. Saya terkadang timbul perasaan marah dan kesal ketika ada anak yang terkesan sulit untuk diajak bekerjasama dan kadang malas mengikuti pembelajaran. Hal ini terjadi karena saya belum menyadari sepenuhnya tentang kodrat keadaan anak. Saya belum sepenuhnya memahami bakat, minat, dan potensi serta gaya belajar yang dimiliki anak. Saya sadar bahwa dalam proses pembelajaran belum mampu menyuguhkan model maupun metode pembelajaran yang menarik bagi siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah: pertama, pembelajaran berpusat kepada anak atau student center. Dalam proses pembelajaran, saya harus memposisikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah sebagai pamong, yaitu penuntun dan mengarahkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Yang kedua, lebih mengutamakan penanaman budaya positif anak atau budi pekerti. Dalam proses pembelajaran, saya lebih mengutamakan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sama halnya dengan cipta, rasa, dan karsa pada anak. Pembelajaran kepada anak lebih mengutamakan penanaman nilai-nilai positif anak untuk membentuk nilai-nilai karakter atau budi pekerti yang dimiliki anak. Ketiga, mengutamakan perkembangan dan karakteristik anak. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi paham bahwa masing-masing anak memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya sebagai seorang pendidik, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, harus terlebih dahulu mengenal dan memahami karakteristik anak dan gaya belajar anak, sehingga dapat menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk diberikan kepada masing-masing anak. Yang keempat, belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki anak. Saya memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar dan mengembangkan bakat serta minat sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki anak. Kelima, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk anak. Saya, sebagai seorang pendidik, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas untuk mengenal lingkungan sekitar dan memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak dengan mencoba berbagai model pembelajaran yang dapat mengakomodir bakat, minat, dan potensi yang dimiliki anak. Yang keenam, menghargai dan memuliakan anak dengan kasih sayang. Saya, sebagai seorang pendidik, memuliakan anak dengan memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada anak. Saya harus lebih sabar dalam membimbing anak, mengenali lebih dalam karakter yang dimiliki anak, serta latar belakang anak didik, keluarga, dan lingkungannya dengan selalu menjalin komunikasi dengan orang tua anak tersebut. Yang ketujuh, memberikan tuntun kepada siswa dengan lebih sabar dan ikhlas, menuntun sesuai dengan kodrat anak. Bahwa saya sebagai seorang pendidik menuntun atau mengarahkan peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena masing-masing peserta didik memiliki pribadi yang unik dan berbeda-beda. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya dapat lakukan adalah: pertama,
mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, bakat, dan minat yang dimilikinya. Hal ini penting untuk dilakukan karena sebelum kita merancang pembelajaran, kita harus tahu karakter dari setiap anak dan bagaimana cara belajarnya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam merancang pembelajaran, saya menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan kebiasaan tempat anak itu berada. Artinya, pembelajaran yang saya rancang harus memadukan antara perkembangan zaman dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Di sini, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi dirinya agar anak dapat menghasilkan ide dan gagasan kreatif. Keempat, menanamkan nilai pendidikan karakter kepada anak dengan melaksanakan pembiasaan 5S. Pembelajaran tidak hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan saja, tapi yang paling penting adalah menanamkan pembiasaan budaya positif anak agar memiliki budi pekerti yang luhur. Di sini, saya mengajak siswa untuk melaksanakan pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kelima, melakukan pendekatan secara emosional kepada anak maupun orang tua anak. Saya di sini berusaha menjadi guru, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka. Demikianlah pemaparan dari saya terkait tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.